Jasad seorang wanita ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi tragis di perkebunan teh. Para warga nampak kaget dan langsung lapor polisi. Ternyata warga tersebut bukan warga Cianjur Kota. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Cianjur, cukup menggegerkan karena tak pernah terjadi di lingkungan mereka. Kejadian ini baru saja terjadi di bulan Januari 2025. Warga Cigenang Cianjur menemukan sesosok jasad wanita di perkebunan teh hingga membuat para warga panik dan menjerit. Membuat para warga lainnya berdatangan dan karena takut, para warga pun menelpon pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini. Membawa jasad yang sudah dengan kondisi mengenaskan, bahkan terlihat ada banyak cairan merah dan baju acak-acakan, bahkan ada lebam di sekujur tubuh. Tak menunggu waktu lama pihak kepolisian pun membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Saat diotopsi ternyata jelas korban mendapatkan penganiayaan sebelum akhirnya berpulang mengembuskan napas terakhirnya. Tak lama di sekitar TKP ternyata pihak kepolisian menemukan identitas korban. Wanita bernama Sri Wahyuni, warga Cianjur yang sudah menikah punya 1 orang anak. Tak lama pihak kepolisian pun menyelidiki namun tak mudah. Tak ada saksi dan tak ada CCTV. Hingga akhirnya pihak kepolisian mendatangi keluarga Yuni, memberitahukan kabar ini dan interogasi keluarga dari Yuni jasad yang ditemukan. Kaget mendapatkan berita ini, keluarga Yuni tak menyangka. Sempat mencuri Yuni lewat telepon namun Yuni tak mengangkat teleponnya. Hingga akhirnya pihak kepolisian datang mengabari kabar ini. Menurut keluarga Yuni terutama sang suami saat itu, Yuni mendapat pekerjaan di sosial media. Meski sempat dilarang oleh sang suami, namun nampaknya Yuni ingin bekerja untuk keluarganya. Harapannya Yuni bisa kerja dekat anak-anak, namun ternyata kerjaan susah membuat dirinya harus kerja di luar daerah. Berharap untuk punya keuangan yang lebih baik. Tak bisa melarang lagi, akhirnya suami pun mengizinkan, bahkan suaminya yang mengantar ke terminal bus. Tepatnya Yuni saat itu pergi di tanggal 25 Januari 2025. Namun tak lama Yuni pun susah dihubungi keluarga. Hingga akhirnya keluarga pun sempat panik akan melaporkan kepada pihak kepolisian. Belum sempat melaporkan kepada pihak kepolisian, tak lama beberapa polisi datang menginfokan Yuni ditemukan tak bernyawa. Karena minimnya barang bukti, pihak kepolisian terus menyelidiki kasus ini. Hingga akhirnya ada CCTV jalanan membuat pihak kepolisian mendapatkan titik temu. Terlihat di CCTV tersebut ada seorang lelaki yang menyebut Yuni. Diduga lelaki tersebut adalah yang menawari pekerjaan dan yang menghabisi Yuni. Pihak keluarga tak bisa berbuat apa-apa dengan penuh kesedihan, meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini dan mengamankan pelaku. Berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya beberapa hari setelah Yuni ditemukan, tepatnya di tanggal 31 Januari 2025, pelaku berhasil diamankan di Sukaluyu Cianjur. Pelaku sendiri bernama Muhsin, 22 tahun, dengan motif ingin mengambil harta korban, bahkan ingin menyalurkan hasratnya. Karena merasa pusing banyak permasalahan dan mencari keuangan, pelaku pun membuat info lowongan kerja dan berniat mengelabui korban. Namun ternyata di balik semua ini ada ceritanya. Di antara dirinya dengan Yuni memang sudah saling mengenal di sosial media beberapa tahun lalu. Mereka kerap ngobrol, bahkan mereka pun pernah bertemu beberapa kali kopi darat setelah berkenalan di sosial media. Namun belakangan mereka jauh lagi karena ternyata Muhsin harus bekerja di Kalimantan dan Yuni masih di Cianjur. Setelah Muhsin kembali ke Cianjur, Muhsin sendiri membuat akun palsu di sosial media, menawarkan pekerjaan kepada Yuni hingga akhirnya menyebutkan ada satu catering di Cianjur Kota yang membutuhkan pegawai. Saat itu Yuni karena ingin bekerja, tak tahu kalau yang menawarkan adalah Muhsin, teman sosial medianya. Yuni pun akhirnya ke Cianjur Kota. Menunggu jemputan namun ternyata kaget melihat yang menyebut adalah Muhsin, lelaki yang dikenalnya di sosial media. Tak lama di antara Yuni dengan Muhsin pun berboncengan dengan motor Muhsin. Saat itu Muhsin pun akhirnya membawa Yuni ke keliling kota Cianjur. Tak lama Muhsin pun membawa Yuni ke perkebunan teh. Di sana Muhsin merayu dan mengajak Yuni untuk berhubungan. Namun karena Yuni tak suka, bahkan Yuni pun punya suami, Yuni pun marah. Muhsin marah tak terima dengan penolakan dari Yuni. Tak lama menampar, membekap, bahkan membenturkan kepala Yuni beberapa kali hingga akhirnya Yuni tak bernyawa. Sadar Yuni tak bernyawa, Muhsin pun mengambil harta benda milik Yuni. Ada handphone, emas, dan juga uang milik Yuni. Tak lama menggeser jasad Yuni ke dalam perkebunan lagi. Hingga akhirnya Muhsin pun meninggalkan jasad Yuni begitu saja di sana. Jasad Yuni ditemukan oleh beberapa warga hingga akhirnya pihak kepolisian menyelidiki dan tak lama mengamankan Muhsin.
Muhsin mengaku dirinya kabur, pindah tempat beberapa kali agar mengecoh pihak kepolisian, namun akhirnya Muhsin berhasil diamankan saat kembali ke Sukaluyu Cianjur. Karena permasalahan ini masih baru, namun pihak kepolisian memastikan kalau Muhsin akan segera mendapatkan persidangan, bahkan terancam hukuman 20 tahun penjara. Jasad Yuni dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Menurut keluarga Yuni, tak ada yang mengenal siapa Muhsin. Bahkan keluarga dari Yuni pun tak tahu kalau Yuni aktif di sosial media dan berkenalan dengan Muhsin. Suami dari Yuni dan juga keluarganya kini tengah menantikan persidangan, berharap Muhsin dihukum seberat-beratnya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.